Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fillah asakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf ayat yang ke 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id nataqnal jabal fawqahum. Dan ingatlah ketika kami angkat sebuah gunung di atas mereka. Ka'annahu dhullah, bagaikan sesuatu yang menaungi mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Maka kami pun berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa Taurat dengan sepenuh kekuatan kalian. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang diajarkan di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullah fi tafsirihi. Thumma qala ta'ala, wa id nataqnal jabal fawqahum hina imtana'u min qabuli ma fit Taurati. Dan ingatlah ketika kami angkat sebuah gunung di atas mereka, ketika mereka menolak menerima isi kitab Taurat. Fa'alzamahumullahu al-amala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka untuk mengamalkan isi Taurat itu. Wa nataqa fawqa ru'usihim al-jabal,
Dan Allah mengangkat di atas kepala mereka sebuah gunung. Fasara fawqahum, maka gunung itu menjadi tepat di atas mereka. Ka'annahu dhullah, gunung itu bagaikan naungan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa Taurat dengan penuh kekuatan, ay bijiddin wajtihad, yakni dengan sungguh-sungguh dan serius. Wadhkuru ma fihi dirasatan wa mubahatsatan wattisafan bil amali bih, dan ingatlah apa saja isi Taurat itu dengan cara mempelajarinya, mengkajinya, dan berusaha untuk mengamalkannya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Idza fa'altum dzalika, jika kalian melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat sebuah gunung. Nah, dan dicabut dari dasarnya. Jadi gunung ini benar-benar dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada batu-batuan yang terjatuh. Semuanya ikut terangkat. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, enggak ada yang mampu melakukannya. Gunung sebesar itu, walaupun gunung yang terkecil di dunia sekalipun, yang namanya gunung itu besar. Cabut dari dasarnya, naik ke atas, tidak ada satupun batu yang berjatuhan. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-jabal dalam ayat ini adalah Jabal Tur, ya, Gunung Tur. Ini berdasarkan penjelasan ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa rafa'na fawqakum tur, ya. Pakai atur, jelas. Berarti gunung yang dimaukan dalam ayat ini ialah Gunung Tur Sina. Nah, kemudian faedah yang ketiga, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Bani Israel untuk mengamalkan isi Taurat dan mengancam dengan mengangkat gunung di atas kepala mereka jika mereka menolak untuk menerima Taurat. Ya. Jadi dipaksa. Karena Bani Israil itu kalau nggak dipaksa, nggak mau mengamalkan Taurat. Barakallahu fikum. Padahal mereka sendiri yang memintanya. Ketika Taurat telah
sampai kepada mereka, mereka menolak mengamalkan Taurat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka, dan mereka yakin gunung itu akan jatuh menimpa mereka dan mereka akan mati semua. Maka tidak ada lagi kata kecuali apa ini? Menerima untuk mengamalkan Taurat itu. Kalau tidak mau menerima, maka nasib mereka sampai di situ. Karena jelas gunungnya di atas kepala. Oh, amalkan Taurat. Kalau enggak mau, ya rasakan. Tertimpa gunung Tur. Nah, kemudian dalam ayat ini terdapat faedah. Menerima Alkitab dibuktikan dengan 3 perkara. Yang pertama ialah dirasah dengan mempelajari kitab tersebut. Jadi kalau kita menerima Al-Quran, barakallahu, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Mulai dari cara membacanya dan hal-hal yang terkait dengannya. Yang kedua, mubahasah. Melakukan pembahasan tentang kandungan isi Al-Quran. Mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya. Itu membahas tentang kandungan isi Al-Quran itu. Yang ketiga, ittisaf bil amali bih. Berusaha untuk mengamalkannya. Atau al-amalu bih. Jadi tidak cuma membaca, menghafalkan, mempelajari Al-Quran saja, tapi harus mengamalkannya. Barakallahu. Nah, ini yang paling penting. Kalau dulu orang menghafal Al-Quran dan mampu menghafalkannya 30 juz, ya, di awal-awal dakwah kita di Indonesia Raya ini, jarang anak-anak kita yang sudah hafal dalam usia masih dini. Nah, tapi sekarang ini, walhamdulillah, ketika dakwah berkembang di penjuru Nusantara dan dibuka tahfidzul Quran di berbagai tempat, maka anak-anak kita banyak yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia dini. Prestasi yang membanggakan ini, barakallahu, ternyata tidak diiringi dengan mengamalkannya. Ini yang meresahkan kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, ini tingkah lakunya, akhlaknya, amalannya, itu seperti orang yang gak pernah baca Quran sama sekali. Liar, tidak sopan, tidak adab. Bahkan terhadap ustadznya, yang mengajarinya, yang membimbingnya tentang Al-Quran itu. Nah, ini dirasakan oleh banyak pihak dari Sabang sampai Merauke. Maka ayat ini menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa menerima Al-Quran tidak hanya mempelajarinya atau membahasnya, tapi harus apa ini? Mengamalkan isinya. Sehingga kita sampai menyimpulkan bahwa kalau ada yang hafal Quran 30 juz untuk saat ini, barakallahu fikum,
bagi kita bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu ialah tercipta seorang yang berakhlak mulia, yang mengamalkan ilmunya. Ini sungguh luar biasa. Ini yang kita harapkan ya terjadi di tempat kita ini dan tempat-tempat yang lain. Barakallahu. Maka saya secara pribadi mengajak kalian semuanya untuk berta'awun, kerjasama, saling membantu untuk mewujudkannya dengan memperbaiki akhlaknya dan berusaha mengamalkan Al-Quran yang telah dipelajari dan dihafalkan. Supaya kalian betul-betul menjadi orang-orang yang barakallahu menerima Al-Quran itu dengan sepenuh hati. Jadi anak-anak yang masih mendekati ABG ya, yang sudah banyak hafal Al-Qurannya ya, hendaknya kalian sudah saatnya untuk berbenah, mengoreksi sopan santunnya, adabnya ya, ibadahnya. Kemudian juga yang sudah ABG, nah anak-anak MTF itu ya, barakallahu. Kalian juga begitu. Hendaknya memperbaiki tingkah lakunya, akhlaknya, amalnya. Karena pelajaran itu bukan cuma hafalan Quran, tetapi yang paling penting ialah mengamalkannya. Terutama terhadap ustadz-ustadznya. Kalian harus menghargai mereka. Ya, harus menjaga adab dan sopan santun. Ya, sangat tidak baik kalian diajari menghafal Quran, membaca Quran, tapi menginjak-injak martabat orang yang mengajari kalian. Hanya semata-mata karena ustadznya masih muda. Ya, padahal mereka itu sungguh sudah sangat banyak berjuang. Sampai kurus kering. Ya, barakallahu. Lain kalau saya ya tambah lama kok kelihatannya tambah gemuk saja begitu ya. Barakallahu. Kenapa? Karena saya tidak terjun langsung nangani kalian yang masih ABG itu. Ya. Kalau saya nangani yang sudah tua-tua, barakallahu. Sebab ini sudah saya anggap tua-tua, sudah bukan ABG lagi. Sehingga saya terapkan tahu sama tahu. Barakallahu. Ya. Situ tahu, saya tahu. Situ tidak tahu, saya juga enggak tahu. Ya, namanya tahu sama tahu. Barakallahu. Ya. Kalian yang sudah tua-tua itu sudah bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Ya, sudah waktunya untuk berusaha mempelajari Al-Quran wa sunnah, membahas Al-Quran wa sunnah, dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kalian sudah hampir menjadi calon-calon bapak rumah tangga bagi yang belum. Ya, bagi yang sudah akan menjadi calon-calon bapak. Ya, sehingga sudah bukan waktunya lagi kalian bersenda gurau. Harus lebih semangat, harus lebih serius, harus lebih sopan agar bisa dicontoh oleh adik-adik yang di bawah. Pesan ini saya sampaikan secara umum, ya, karena sekali lagi kalau sekedar hafal Quran, saya tidak terkejut, tidak kaget, tidak terlalu kagum. Karena saking banyaknya yang hafal Quran. Tapi kalau orangnya ini akhlaknya baik, ibadahnya baik, sopan santunnya baik,
Masya Allah, ini yang membuat saya kagum. Luar biasa. Ya, saat ini sudah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah yang sangat diharapkan kebaikannya, dan kita merasa aman dan tenang dengan keberadaan orang seperti itu. Barakallahu. Dan inilah yang harus diperbanyak. Adapun yang liar-liar, susah diatur dan tidak punya sopan santun, maka ilmunya itu tidak kelihatan, tertutupi dengan tingkah lakunya yang kurang adab. Seperti yang saya katakan tadi, seperti orang yang tidak pernah membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Padahal dia itu hafal Quran 30 juz. Ya, mending dulu kamu bodoh tapi akhlaknya baik daripada sekarang hafal Quran 30 juz tapi akhlaknya tambah bobrok, tambah jelek. Tidak punya adab dan sopan santun. Mana pengamalan kalian terhadap Al-Quran? Kalau dulu Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala langsung mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Ayo amalkan. Kalau enggak, gunung Tur ini akan menimpa kalian dan kalian akan mati semuanya. Nah, sekarang ini kita tidak pakai diancam-ancam oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Maka kita harus belajar apa ini? Untuk sadar sendiri. Barakallahu sebelum terlambat. Ini faedah. Menerima Alkitab harus dengan 3 perkara. Dirasah, wa mubahatsah, wattisaf bil amal. Kemudian faedah berikutnya. Barakallahu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Nah, di antara syarat sempurnanya amal ialah melakukan amal tadi dengan musara'ah wa quwwah. Kalau kalian biasa mendengar syarat sahnya amalan, ya. Apa syarat sahnya amalan itu? Yang pertama ialah ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ialah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat sahnya amalan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka amalannya tidak sah. Adapun syarat sempurnanya suatu amalan itu ada 2. Yang pertama ialah musara'ah. Dilakukan dengan segera, tidak ditunda-tunda. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk mengamalkan kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum ila akhir ayat. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Jangan menunda-nunda amalan. Ya. Katakan kepada diri kalian, Al-an ya nafsi. Wahai diriku, sekarang saatnya. Bukan besok atau lusa. Al-an. Ya, sekarang harus berbenah. Sekarang juga harus meningkatkan kualitas dalam beramal. Bergegas, jangan nunggu mau mati. Jangan nunggu jenggotnya perubahan. Jangan nunggu sampai jenggotnya tumbuh bagi yang belum punya jenggot, ya. Jangan nunggu dipanggil dulu. Jangan nunggu diancam dulu. Sudah, musyawarah segera. Ini syarat sempurnanya amalan. Kemudian yang kedua ialah al-ahdu bil quwwah. Mengamalkannya dengan
quwwah, yakni bijiddin wajtihad, dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi mengamalkan Islam ini tidak dengan senda gurau. Salat misalkan, ya harus sungguh-sungguh, serius, ya. Gerakannya yang serius. Mohon maaf ya, saya lihat syabab itu kalau sholat masih banyak yang main-main, ya, main-main di sini tuh ya bukan senggol-senggolan kayak anak-anak MTG atau MTF juga, tapi main-main di sini tuh kurang serius. Masa menegakkan jari telunjuk saja itu gak kuat ya. Wal musta'an. Nah. Kan jari telunjuk aja gak kuat. Ya. Gini gak kuat. Gini. Tangannya itu patah atau apa itu gak tahu itu. Mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasahud itu loh, gak kuat. Bukan karena putus tangannya. Kenapa? Itu dia tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam beramal. Ya, gini tegak gini. Jantan apa? Banci. Kak ini. Tegak. Itu enak rempak gitu. Kayak enggak punya kekuatan. Nah. Itu saya sedang sholat. Kalau enggak sholat kita sentil gitu. Ya, nah. Lagi sholat. Masa nyentil-nyentil gini. Ya, nah. Kalau anak-anak MTQ sih maklum mereka itu masih kecil-kecil. Ya, nah. Tapi ya harus dididik juga. Ya. Nah kalian itu sudah tua-tua. Nah. Emangnya kopos apa tulang jari telunjuknya? Nah. Barakallahu. Ya. Satu contoh saja. Enggak kuat itu. Angkat. Berarti gak serius. Nah. Ketika meletakkan kedua tangan dalam sujud juga begitu. Tegak. Gini loh. Yang kokoh. Itu enggak. Kayak ayam kena penyakit. Nah. Ngelampak gitu. Awal musta'an. Ini orang sakit. Apakah memang dia main-main sholatnya ini? Gak serius. Ya, ini saya sampaikan sebagai teguran. Ya, nanti kalau lihat kayak gitu tak suruh ngulangi sholatnya. Nah, khususnya yang syabab itu, yang sudah tua-tua, sudah mau mati. Saya bilang tua saja. Kalau kalian merasa muda terus masih punya angan-angan terlalu panjang, nanti aja perbaikannya. Sanggup aja mau mati. Barakallahu. Naam, al-an. Ya, itu syarat kesempurnaan amal. Al-akhdhu bil quwwah. Harus mengamalkan dengan apa ini? Sungguh-sungguh, serius, bi quwwah. Kerahkan semua kekuatanmu. Bijiddin wajtihad. Sungguh-sungguh dan serius. Apa kuwah itu? Kuat enggak? Nah, iya. Kuat enggak? Ngangkat jari telunjuk. Kalau enggak kuat, potong saja. Sekalian. Kuat apa enggak? Kuat. Ini serius. Masalah kayak gitu itu. Memalukan. Orang-orang yang baru taklim, baru tahu agama ini. Itu kalau sholat itu takut gerakannya kalau salah itu. Sehingga dia itu betul-betul posisinya itu dibenar-benarkan. Gak berani. Nah ini kok kayak ayam gak bertenaga. Contoh ya. Melangkah ke masjid barakallahu fikum itu masih harus dipopong. Kalau enggak melangkah. Nah, padahal kalian itu loh gak pakai naik kendaraan. Gak sampai semenit masuk masjid sudah sampai. Ini kok kelewes. Nah, kayak gak punya kekuatan. Ya, orang-orang kayak gitu perlu tes larinya. Nah,
Bisa lari apa enggak? Kencang. Kalau enggak bisa lari, nah memang orangnya ini lemah. Tapi kalau bisa lari, kencang, nah ini jalan saja, enggak bergegas menuju masjid. Ini berarti memang orangnya main-main dalam beramal. Bukan al-akhdu bil quwwah. Ya. Tunjukkan kekuatan kalian dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat kesempurnaan ibadah. Al-akhdu bil quwwah. Khudhu ma atainakum biquwwah. Barakallahu fikum. Ya, jadi syarat sempurnanya amal ada dua. Yang pertama ialah al-musara'ah, yang kedua ialah al-akhdu biquwwah. Ai bijiddin wajtihad. Nah, baik. Faedah berikutnya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di antara cara untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Ingatlah apa yang ada dalam kitab Taurat itu agar kalian bertakwa. Nah, jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, di antara caranya ialah istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Mempelajari kitab suci. Kalau dulu Taurat, sekarang Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an. Ya, kita mempelajari Islam itu ialah mempelajari Al-Qur'an wa sunnah. Itu adalah jalan menuju ke pada takwa. La'allakum tattaqun. Sehingga kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan belajar, ya. Gunakan kesempatan ini untuk serius belajarnya agar kalian menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan waktunya lagi main-main dalam belajar itu, ya. Naam. Apa kata dunia? Hah? Zaman gini kalian masih belum bisa apa-apa. Apa kata dunia? Katanya anak-anak muda. Nah. Apa kata dunia? Zaman gini kalian belum menguasai matan jurumiyah. Mutamimah jurumiyah. Belum lagi imriti, belum lagi qutun nada, belum lagi mulhatul i'rab, belum lagi alfiyah Ibnu Malik. Apa kata dunia? Zaman kini kalian belum paham fikih, belum paham akidah. Apa kata dunia? Kapan kalian itu menjadi orang-orang besar? Kalau sampai sekarang hanya pada tingkat main-main saja dalam belajarnya. Ya, tidak serius. Padahal belajar itu adalah sarana untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini forum saling menasihati. Saya tidak hanya menyampaikan faedah tafsir ini, tapi saya sengaja untuk menghubung-hubungkan dengan apa yang terjadi di tempat ini, sehingga saya memberikan beberapa nasihat kepada semua santri. Barakallahu fikum. Sudah saatnya kalian untuk berprestasi, berpacu dalam prestasi. Barakallahu fikum. Bukan berpacu dalam apa ini? Main-main saja. Kalau menang futsal, ya di lapangan sana ditantang melawan siapa nggak tahu, itu kelompok anak muda, pulang-pulang ngos-ngosan. Kenapa? Habis menang, Ustaz. Ya, nantang orang-orang kampung main futsal, ya 5-0 tanpa balas. Nah, kalau prestasi kayak gitu nggak membanggakan, ya. Nah, yang membanggakan itu ialah ketika orang-orang merasakan, ketika kalian pulang ada laporan, Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah, santri-santri Al-Bayyinah ketika pulang, Masya Allah, akhlaknya luar biasa bagusnya.
Ibadahnya luar biasa bagusnya. Ilmunya luar biasa luasnya. Naam. Saya sampai kepingin anak-anak saya masuk ke sana. Bagaimana caranya? Nah sekarang yang muncul itu. Gimana Ustadz? Sudah bertahun-tahun di Al-Bayyinah. Kok tambah lama tambah rusak akhlaknya. Pulang-pulang nyolong ayam. Oh Ustadz. Nyolong itu mencuri ayam. Allah musta'an, memalukan. Pulang-pulang jadi kelompok geng-geng di kampung, bikin onar. Ya, sudah enggak mau sholat, tuh enggak mau ikut pengajian taklim, enggak mau ini dan itu. Diajari apa di pondok? Barakofikum. Wah musta'an. Sebuah pertanyaan yang membuat saya tidak bisa tidur dengan tenang. Ya, ada apa ini? Yang salah siapa ini? Sistemnya yang salah atau memang anaknya? Nah, sudah nggak usah nyalakan siapa-siapa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serius dalam beramal serta memperbaiki akhlak dan adab serta ibadah kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lupa ya, mari sama-sama untuk berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri dan juga kebaikan orang lain. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang terbaik di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Taib, di sini ada beberapa as'ilah. Bagaimana dengan kebiasaan lemas untuk mengangkat jari telunjuk dan menegakkan tangan ketika sujud? Apakah ada cara yang cepat untuk mengatasinya? Barakallahu. Nah, pukul saja. Nah. Insyaallah tegak. Ya, nah. Jadi kalian ambil sapu, kalau ada yang lemas gitu, nah. Ya, dia pasti akan mengangkatnya. Imma membetulkan salatnya, wa imma dia akan membalas. Nah, kalau dia membalas atau mengangkatnya, berarti dia memang enggak serius salatnya. Tapi kalau dipukul-pukul masih lemas saja, memang orangnya mau mati itu. Barakallahu. Saya orang Jawa Timuran, ngomongnya apa adanya saja, ya. Nah, karena saya kesal, jengkel lihat orang-orang kayak gitu, ya. Kecuali kalau memang tua, sudah bawa tongkat begitu, jalannya ngos-ngosan, enggak. Kalian tuh masih, nah, rata-rata kepala dua, ada yang kepala satu, nah. Yang kepala tiga, beberapa saja. Apalagi yang kepala empat, nah, hanya sedikit. Berarti harus kuat mengangkat jari telunjuknya atau tangannya. Nah, barakallahu. Jadi caranya seperti itu, ya. Taib, pukul. Ya. Nah, kemudian soal berikutnya. Apa hukumnya orang yang berdoa dengan mengangkat tangannya sampai menutupi wajahnya? Mengangkat tangan sampai menutupi wajahnya. Seperti apa? Gini. Ya. Nah. Kenapa kok nutup wajahnya? Itu mungkin gini ya. Nutup wajahnya karena ngantuk. Taib, jadi ada syariat mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Barakallahu. Mungkin yang dimaksud habis doa mengusap wajahnya. Nah, itu yang tidak ada tuntutannya. Barakallahu. Ya. Namun tidak ada ketentuan sampai batas mana mengangkat tangannya itu, ya. Gini atau jelas ngangkat. Barakallahu, ya. Nah, ya sebagaimana cara yang paling
merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang paling baik. Apa yang dimaksud Ustaz? Kepala 1, 2, 3. Kalau kepala 1 itu umurnya masih 10 tahun, 12 tahun sampai 19 tahun. Kalau kepala 2 itu umurnya 20 tahun sampai 29. Kalau kepala 3 itu 30 tahun sampai 39 begitu umurnya. Paham enggak? Wal musta'an. Jelaskan kepada kami tata cara dan adab-adab dalam berdoa. Barakallahu. Ini pembahasannya cukup panjang, ya. Untuk adab-adab dalam berdoa cukup panjang. Namun yang paling penting adalah ketika berdoa, barakallahu itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, hati dalam keadaan konsentrasi dan berharap Allah mengabulkan doanya. Yang ketiga, mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Yang keempat, mencari waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa itu sampai keluar ucapan, aku sudah lama berdoa, tapi enggak pernah dikabulkan. Akhirnya malas berdoa. Nah, jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kemudian ada berikutnya, tidak mendoakan kejelekan pada orang lain. Barakallahu. Kemudian termasuk adab dalam berdoa ialah yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Nah, kemudian adab doa berikutnya ialah membaca sholawat, ya, sebelum menyampaikan permohonan-permohonannya. Kemudian membaca al-asmaul husna sebelum menyampaikan apa ini? Permohonan-permohonannya. Nah, barakallahu fikum. Itu diantaranya. Nah, saya pernah membaca majalah bagian tanya jawab yang menyatakan bahwasanya kelelawar boleh dikonsumsi. Bagaimana dengan fatwa tersebut? Bukankah kelelawar termasuk hewan yang menjijikkan? Barakallahu fikum. Nah, kelelawar ini halal. Nah, tidak ada yang mengharamkannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kalian mau silakan. Ya. Nah. Saya barakallahu fikum. Berarti memang boleh. Ya. Nah. Kalau kalian enggak suka, ya enggak apa-apa. Wong sifatnya boleh. Saya tidak mengharuskan kalian makan kelelawar. Nah, ya. Demikian. Wallahu taala al-bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.